Ye Chen yang berlumuran bekas luka dan darah di sekujur tubuhnya, itu baru saja berlalu dalam semalam, dan bekas luka di tubuh Ye Chen tidak hanya menghilang, tetapi juga hidup dan sehat seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, siapapun yang melihatnya akan terkejut. Melihat Zhang Fengnian sangat terkejut, Ye Chen sedikit tersenyum, "Kakek, selamatkan aku lagi. Lukamu. Tidak apa-apa, semua orang bilang aku punya kulit kasar dan daging tebal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Zhang Fengnian jelas sangat bersemangat, dan dia juga menganggap Ye Chen sebagai kerabat. Melihat Ye Chen baik-baik saja sekarang, batu di hatinya lega. "Ayo, ayo, singkirkan ini." Setelah bersemangat, telapak tangan tua Zhang Fengnian telah direntangkan ke dadanya, dan kemudian dia dengan gemetar mengeluarkan kit seukuran tangan, dan memasukkannya ke Ye Chen. Ye Chen sedikit tidak bisa dijelaskan, tapi dia masih menerima perlengkapan itu. Ketika dia membuka kit itu, dia menemukan bahwa hanya ada satu jimat ajaib di dalam kit tersebut. Di atas jimat ajaib itu terdapat rune yang diukir dengan padat dan dua karakter cerah, Tianling. Kutukan Roh Surgawi. Ye Chen tiba-tiba menatap Zhang Fengnian. Zhang Fengnian tersenyum dan mengangguk, dia tahu bahwa Ye Chen telah memprovokasi terlalu banyak orang di Jepang baru-baru ini, jadi dia meneruskan mantra Roh Surgawi, dan berharap mantra ini dapat membantunya keluar dari kesulitan pada saat-saat kritis. "Senior, hadiah ini terlalu mahal, maaf saya tidak bisa menerimanya." Ye Chen jelas tahu nilai kutukan Roh Surgawi, dan hendak mengembalikan kit itu lagi, tetapi didorong kembali oleh Zhang Fengnian. Mantra Roh Surgawi membutuhkan energi sejati untuk mengaktifkannya, dan tidak ada gunanya jika saya menginginkannya. Zhang Fengnian menghela nafas. Ye Chen terdiam, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Kutukan Roh Surgawi adalah salah satu dari 3 jimat utama dari Sekte Heng Yue. Ia memiliki kemampuan untuk memenjarakan energi sejati seorang biksu untuk jangka waktu tertentu. Itu sangat berharga. Zhang Fengnian menjaganya begitu lama dan sangat menderita penghinaan tetapi tidak menyerahkannya. Sekarang itu diberikan kepadanya. Dia, "Terima kasih senior atas hadiahnya. Anak muda, lakukan yang terbaik." Zhang Fengnian menepuk bahu Ye Chen, dan berjalan pergi sambil tersenyum. Setelah Zhang Fengnian pergi, Ye Chen mengeluarkan kutukan Roh Surgawi. Mantra Roh Surgawi adalah jimat kuning terbuat dari kertas, ini sekunder, yang utama adalah rune yang diukir pada jimat kuning, itu benar-benar rumit dan tidak normal, mengungkapkan kekuatan yang aneh. Benar-benar hal yang baik yang dapat menyegel energi sejati orang untuk sementara waktu. Ye Chen memasukkan mantra Roh Surgawi ke dalam kit lagi. Seberapa berhargakah benda ini? Setelah hanya makan sarapan, Ye Chen berganti pakaian bersih dan membawa tian kue yang besar dan berat di punggungnya. "Anak muda, kamu." Zhang Fengnian ragu-ragu untuk berbicara, mengetahui bahwa Ye Chen akan naik gunung untuk mencari seseorang untuk menyelesaikan akun, matanya yang keruh penuh dengan kekhawatiran. "Kakak, kamu, jangan naik." Bahkan Hua bisa melihatnya, dengan kepala menunduk, memutar pakaiannya dengan tangan kecilnya, mengetahui bahwa Ye Chen mungkin akan terluka parah atau bahkan tidak dapat kembali jika dia pergi kali ini. "Ayo. Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Ye Chen tersenyum. Setelah meninggalkan taman spiritual kecil, Ye Chen mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya di bawah jubah hitam, sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Setelah mendaki ke Gunung Heng Yue Zongling dalam satu nafas, Ye Chen langsung pergi ke gunung belakang. Menemukan tempat rahasia, Ye Chen memasukkan epi tian kue ke dalam tas penyimpanan, lalu mengambil lumpur dari tanah dan mengoleskannya ke wajahnya, mengacak-acak rambutnya dan bahkan merobek pakaiannya yang bobrok. Pada saat ini, dengan pakaiannya, pada pandangan pertama, dia akan mengira dia adalah seorang pengemis, dan sulit untuk mengenali bahwa ini adalah Ye Chen. Setelah melakukan ini, Ye Chen menyembunyikan dirinya di antara rerumputan yang subur dan menahan nafasnya. Karena hutan itu rahasia dan dia menahan nafasnya, banyak murid yang datang ke gunung belakang untuk memetik rumput roh tidak menyadari bahwa masih ada tempat persembunyian. Seseorang. "Kamu bermain dalam kegelapan, aku akan bermain denganmu." Di antara rerumputan, Ye Chen mencibir. Mengatakan itu, Ye Chen masih tidak lupa mengeluarkan tongkat hitam dari tas penyimpanan. Kemudian, tujuan dari semua yang Ye Chen lakukan di sini sudah jelas, ini adalah postur menunggu kelinci, dia harus tinggal di sini dan menunggu murid-murid puncak Diang muncul, lalu bunuh mereka untuk mengalahkan Sap. Segera, target pertamanya muncul.
Itu adalah murid dari Puncak Diang yang mengenakan jubah putih. Kultivasi orang itu berada di sekitar tingkat kelima kondensasi Qi, tetapi dia mendominasi. Kamu, dan kamu, pergi ke tempat lain. Sepotong rumput spiritual ini milik Puncak Diang saya. Orang ini berteriak pada murid dengan tingkat kultivasi yang lemah begitu dia tiba. Lihat, masih lihat, apakah kamu mencari kematian? Pergilah. Murid sekte luar sekte Heng Yue. Tidak semua murid dari 3 puncak utama, ada juga beberapa murid yang basis kultivasinya lemah dan ditolak, karena Puncak Diang, kebanyakan dari mereka masih tidak berani angkat bicara. Segera, semua murid di daerah ini diusir, dan murid berpakaian putih dari Puncak Diang secara alami menempati tempat ini. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba bergegas keluar, dan membunuh murid berbaju putih itu dalam 2 atau 3 langkah. Merasakan angin dingin yang bertiup dari juniornya, murid itu mengerutkan kening. Siapa? Naluri tubuhnya membuatnya berbalik tiba-tiba, tetapi sebelum dia bisa berbalik sepenuhnya, batang besi hitam sudah turun dari langit, mengenai bagian belakang kepalanya dengan kuat. Di tempat, murid berpakaian putih itu terlempar ke linglung, berbaring di tanah dengan karakter besar. Ketika dia tiba, dia tidak melihat siapa yang menyelinap ke arahnya. Yang pertama, Ye Chen melambaikan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan murid berpakaian putih, lalu menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Dia dengan sadar mengambil semua barang berharga pada murid berpakaian putih itu. Setelah penjarahan selesai, Ye Chen menendang murid berpakaian putih itu ke rerumputan yang subur, lalu pergi, mencari target selanjutnya. Ah! Tidak lama kemudian, terdengar teriakan seperti babi yang disembelih dari sudut gunung di belakang Heng Yuezong. Murid lain dari Puncak Diang jatuh ke tanah, dan ketika seseorang bergegas setelah mendengar suara itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, karena murid dari Puncak Diang itu robek, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Siapa ini? Betapa kejamnya. Tidak ada sisa rambut yang dirampok, rapi sekali. Itu pantas, biarkan Puncak Diang menggertak orang lagi. Ah! Tidak lama kemudian, jeritan lain datang dari dalam gunung belakang, yang menarik lebih banyak murid untuk menonton. Pada hari ini, gunung belakang sekte Heng Yue sangat gelisah, dan ada jeritan satu demi satu. Ketika para murid yang mengumpulkan rumput roh tiba, mereka akan melihat pemandangan serupa di depan mereka. Orang-orang yang tersingkir memiliki semua milik mereka. Barang berharga diambil. Apalagi orang-orang yang dipukul dengan getah semuanya adalah murid Puncak Diang tanpa kecuali. Baru pada malam hari para murid yang mengumpulkan rumput roh keluar dari gunung belakang, dan yang mereka bicarakan adalah semua hal aneh yang terjadi di gunung belakang hari ini. Mereka semua murid Puncak Diang, bagaimana situasinya? Mungkinkah 2 puncak lainnya yang melakukannya? Lalu siapa yang tahu? Tapi itu pasti bukan Ye Chen. Dia dinonaktifkan kemarin, bisakah dia berdiri dan membicarakannya? Bab 27 Zun. Pada malam hari, lebih dari selusin murid Puncak Diang dibawa ke Puncak Diang. Siapa yang melakukannya? Wajah Ge Hong berubah suram saat melihatnya. Ini adalah tantangan terang-terangan bagi keagungan Puncak Diang miliknya. Tidak tahu. Pada saat kami pergi, semua saudara senior telah diserang. Di bawah, ada sujud, tidak berani bersuara. Tuan, mungkin Ye Chen adalah satu-satunya yang berani menyerang murid yang Feng saya secara terang-terangan. Seorang murid berkata dengan patuh. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Melihat murid yang berbicara, Ge Hong tidak dapat menahan diri untuk memarahi, beruntung dia tidak mati setelah menderita lebih dari 100 cambukan. Apakah mungkin untuk berdiri ke atas? Pelajaran guru adalah bahwa kita tidak melihat Ye Chen hari ini. Kalau begitu, mungkinkah itu seseorang dari Puncak Tianyang dan Puncak Diang? Mendengar ini, Ge Hong menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat dan menakutkan, dan kilatan tajam muncul di matanya yang menyeramkan. Lihatlah untukku, tidak peduli siapa itu, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Ye Chen, yang merupakan dalang insiden Hausan, telah menyelinap kembali ke taman spiritual kecil, dan melepas jubah hitamnya dengan sangat gembira. Dia bertindak dengan cermat, dan dapat dikatakan tidak ada cacat. Pertama, mengenakan jubah hitam dan naik gunung, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Ye Chen, yang berarti tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang melihatnya berarti dia tidak naik gunung, dan tidak naik gunung berarti dia punya bukti alibinya. Kedua, dia juga membuat 2 persiapan ketika dia memukul seseorang dengan getah di gunung belakang, dia mengolesi wajahnya dengan lumpur dan mengganti riasannya,
bahkan jika dia ditemukan, akan sulit untuk mengenalinya. Poin ketiga, dan yang paling penting, adalah bahwa dia menderita lebih dari 100 cambuk api kemarin. Siapapun yang tidak bodoh akan berpikir bahwa setelah menderita lebih dari 100 cambuk api, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Itu sama sekali tidak mungkin untuk melakukan serangan diam-diam di gunung belakang. Semua yang dia lakukan sebelum dan sesudah berada dalam perhitungan Ye Chen. Fakta membuktikan bahwa pendekatannya masih sangat efektif, setidaknya hingga saat ini tidak ada yang meragukannya. Dingin. Mau tak mau tertawa, Ye Chen meletakkan selusin tas penyimpanan di tempat tidur, ini adalah piala hari ini. Harus dikatakan bahwa murid-murid puncak Diang memang kaya, ada semua jenis batu spiritual, cairan spiritual, ramuan spiritual, dan seni yang mendalam di dalam tas penyimpanan. Ada juga tas penyimpanan dengan batu spiritual sebanyak 2000. Itu cukup untuk membantuku menembus ke tingkat keempat. Setelah tersenyum lebar, Ye Chen menelan hampir 60 botol jade spirit liquid. Begitu banyak cairan roh giok memasuki tubuhnya, mengalir melalui meridian seluruh tubuhnya seperti mata air yang jernih, dan api nyata dan hai juga menyembur keluar saat ini, membantu Ye Chen untuk memurnikan cairan roh giok sangat dekat mengandung kekuatan spiritual yang agung. Saat cairan giok halus mengalir ke lautan pil, aura Ye Chen juga meningkat dengan cepat. Pada saat ini, pori-pori seluruh tubuhnya terbuka lebar, menyedot energi spiritual langit dan bumi. Siapapun yang datang tidak akan ditolak, dia memiliki api nyata yang mendominasi untuk memurnikan cairan roh giok dan energi spiritual eksternal untuknya, dengan paksa mendorong tingkat kultivasinya ke penghalang lapisan ketiga dan keempat dari kondensasi Qi. Pada titik tertentu, suara seperti itu datang dari tubuh Ye Chen. Canggih. Kultivasi Ye Chen menerobos ke tingkat keempat kondensasi Qi saat ini. Dia tidak lagi menyerap kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu roh, karena alam baru saja menembus dan butuh waktu untuk berkonsolidasi, dan bukanlah hal yang baik untuk maju terlalu cepat. Saat ini, di luar masih gelap. Ye Chen berbalik dan melompat dari tempat tidur, mengenakan jubah hitam lagi, dan menyelinap keluar dari taman spiritual kecil. Namun, kali ini dia tidak pergi ke Gunung Lingshan dari Sekte Heng Yue, tetapi menuruni gunung, berlari liar selama 1/4 jam sebelum berhenti. Ini adalah lembah, tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus kaki, tapi itu satu-satunya jalan menuju hutan monster. Kemudian, tujuan kedatangan Ye Chen ke sini sudah jelas, dia tidak pergi ke gunung belakang Heng Yuezong untuk mengalahkan getah hari ini, tetapi menggeser medan perang murid Yang Feng. Dalam seni perang, ada trik yang menggambarkan pendekatannya saat ini, yaitu menyerang timur dan barat. Setelah kejadian kemarin di gunung belakang Heng Yuezong, dia yakin Ge Hong diam-diam akan mengirim seorang murid dengan kultivasi yang tidak lemah untuk bersembunyi di gunung belakang untuk menangkap penyerang yang menyerang muridnya. Ye Chen bijaksana, karena dia tahu ada penyergapan di gunung belakang, dia tidak akan dengan bodohnya memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Karena itu, dia memilih untuk memindahkan medan perang. Pada hari kerja, ada banyak murid Heng Yuezong yang pergi ke hutan monster untuk membunuh monster, dan banyak dari mereka adalah murid dari puncak Diang, jelas merupakan pilihan yang baik untuk menyergap di lembah ini. Itu dia. Ye Chen memilih tempat rahasia, tetapi bukannya mengolesi wajahnya dengan lumpur, dia memakai topeng hantu. Tidak lama kemudian, langit cerah. Dan Ye Chen juga duduk, memperhatikan pergerakan di lembah. Segera, seorang murid Heng Yue muncul, tetapi dia bukan murid puncak Zeng Yang. Ye Chen tidak bergerak dan melepaskannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan gelombang demi gelombang murid lewat di lembah, baik dalam kelompok 3 atau 5, dan mereka semua berlari ke hutan monster untuk membentuk tim untuk membunuh monster. Akhirnya, Ye Chen menemukan sasarannya. Memalingkan muka, itu adalah kelompok 3 orang, semuanya murid dari puncak Diang. Su Ming. Dari kejauhan, Ye Chen melihat sosok yang akrab di antara ketiganya, bukankah Su Ming yang berkomplot melawannya hari itu? Ye Chen tahu bahwa meskipun Ge Hong dari puncak Diang yang benar-benar berkomplot melawannya, dan Su Ming ini hanyalah seekor udang kecil yang mematuhi perintah, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia mengalahkan Hua. Untuk ini saja, Ye Chen tidak akan pernah membiarkan Su Ming pergi. Wah, jika kamu keluar untuk main-main, kamu harus selalu membayarnya kembali. Sambil mencibir, Ye Chen menahan napas lagi, dan menunggu dengan tenang sampai mereka bertiga mendekat.
Di antara ketiganya, tingkat kultivasi tertinggi adalah murid puncak Diang yang mengenakan pakaian ungu, dan basis kultivasinya berada di puncak kondensasi Qi tingkat ke-6, diikuti oleh murid kurus Xingyi di sampingnya, yang terlemah dari yang lain. 3 adalah Su memahami, basis kultivasi hanya pada tingkat kelima dari energi kondensasi. Kakak Yang, menurutmu siapa yang melakukan apa yang terjadi di Hausan kemarin? Su Ming mengangguk dan membungkuk kepada murid terkemuka dengan warna ungu. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dari 2 puncak lainnya. Aku juga berpikir begitu. Murid Xingyi merenung, 3 puncak utama selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam, jadi tidak mengherankan jika orang-orang dari 2 puncak lainnya mengambil tindakan. Mereka bertiga berjalan ke lembah sambil berbicara. Tetapi pada saat ini, sinar melintas di mata Ye Chen. Saat dia hendak bergerak, dia merasakan orang lain mendekat dengan cepat dari sisi lain lembah. Juga, itu sampah. Ye Chen berhibernasi lagi. Segera, gelombang kedua murid dari puncak Diang memasuki lembah. Mereka adalah kelompok beranggotakan 5 orang. Kultivasi terkuat hanya pada tingkat ke-7 kondensasi Qi, dan yang terlemah berada pada tingkat ke-4 kondensasi Qi. Hah! Mata tajam Su Ming melihat bahwa orang di belakangnya adalah kakak laki-lakinya. Saudara-saudara juga pergi ke hutan monster. 8 dari mereka bergabung bersama dan mengucapkan kata-kata yang tidak bernutrisi satu sama lain. Bunuh laba-laba darah. Laba-laba darah. Itu monster yang sangat ganas. Ayo jalan bersama. Entah bagaimana ada bantuan. Mengatakan itu, 8 dari mereka akan menuju Taniguchi bersama. Namun, pada saat ini, sebuah benda gelap terbang dari satu sisi, dan setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah bola besi seukuran telur. Hati-hati. Murid berpakaian ungu itu mengeluarkan suara keras, dan dengan sangat anggun mengorbankan pedang roh di lengan bajunya. Dengan satu pedang, pedang berbentuk setengah bulan dipukul, dan itu mengenai bola besi hitam tanpa memihak. Ledakan. Hanya ada ledakan, dan bola besi itu meledak seketika, dan asap hitam tebal menyebar dengan cepat, menutupi area dengan radius hampir 20 kaki. Sialan, ini bom asap. Di kabut hitam, terdengar suara kutukan. Bab 28 Dua ikan besar. Benar, yang dilempar Ye Chen adalah bom asap, yang didapatnya dari lelaki tua bungkuk itu. Awalnya, dia tidak berencana menggunakan bom asap, tetapi ada 8 orang di sisi lain, dan Tuhan tahu kesalahan apa yang akan terjadi, jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan bom asap untuk mengganggu penglihatan mereka. Siapa itu? Keluar. Murid-murid puncak Diang berteriak dingin dari kabut hitam. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar suara batang besi mengenai bagian belakang kepala. Ah! Dengan jeritan seperti babi dibunuh, seorang murid jatuh ke tanah di tempat. Melihat hal tersebut, murid berbaju ungu itu segera bergerak, dan menamparkan arah asal jeritan itu. Ah! Segera, ada jeritan, dan telapak tangan menakutkan murid berpakaian ungu itu gagal memukul Ye Chen, tetapi malah menjatuhkan murid Diang Pik dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen bangkit dan berada di belakang murid berpakaian ungu itu, dan memukulnya dengan kuat di belakang kepala dengan tongkat. Bagaimana dengan mengatakan bahwa murid berbaju ungu berada di puncak tingkat ke-6 dari kondensasi Qi? Ye Chen menjatuhkannya dengan tongkat, tapi dia tidak menjatuhkannya. Melihat ini, Ye Chen secara sadar mengambil tongkat lagi. Kali ini, seluruh murid berbaju ungu yang terhuyung-huyung di tempat menempel di tanah dengan karakter besar. Ah! Segera setelah murid berpakaian ungu itu jatuh, terdengar teriakan lagi, dan Ye Chen memukulnya hingga pingsan dengan tongkat tanpa diskusi lebih lanjut. Selanjutnya, seluruh lembah dipenuhi dengan jeritan terus-menerus. Dalam kabut hitam, dia tidak bisa melihat dengan jelas pada awalnya, ditambah itu adalah serangan diam-diam, Ye Chen berhasil berulang kali, bahkan murid puncak Diang yang berada di tingkat ke-7 dari energi kental terhuyung-huyung oleh pukulannya, dan kemudian dikirim dia tidur dengan tongkat. Setelah menembus energi terkondensasi tingkat ke-4, bahkan dalam konfrontasi langsung, dia cukup percaya diri untuk memilih 8 dari mereka, tetapi untuk masalah yang tidak perlu, Ye Chen masih memutuskan untuk bermain trik. Ah! Dengan teriakan terakhir, 8 murid puncak Diang semuanya jatuh ke tanah. Kabut hitam yang disebabkan oleh bom asap masih tebal, dan Ye Chen sudah keluar dengan 8 tas penyimpanan dan rantai besi di tangannya. Di salah satu ujung rantai besi, ada 8 orang yang diikat erat. Melemparkan mereka ke dalam hutan di belakang lembah, sebelum pergi,
Ye Chen tidak lupa meniupkan aroma pingsan pada mereka masing-masing, jika mereka terbangun di tengah jalan dan mengganggu bisnis baiknya. Setelah melakukan ini, Ye Chen berlari ke lembah lagi, siap untuk menyergap gelombang murid puncak di yang berikutnya. Dari pagi hingga pagi, murid-murid Hang Yue berpasangan dan bertiga di lembah terus berlanjut tanpa gangguan. Selama periode itu, Ye Chen juga menembak beberapa kali, tetapi mereka semua adalah udang yang tidak berarti. Dia tiba-tiba bergegas keluar dan turun dengan sebatang tongkat, bahkan menyelamatkan bom asap. Setelah seharian penuh, dia memukuli lebih dari 20 murid puncak Diang, dan panennya tidak sedikit, cukup untuk mendinginkannya selama beberapa hari. Langit, entah kapan mulai gelap. Ye Chen menatap sinar terakhir matahari terbenam di langit, dan memutuskan untuk kembali. Namun, begitu dia bangun, ada gelombang energi sejati dari mulut lembah, dan dua sosok kabur datang dari arah hutan monster, dari jauh ke dekat, dengan cepat melintasi lembah. Human Yuan Realm, 2. Ye Chen mundur diam-diam lagi, diam-diam menangkap dua ikan besar. Baru setelah mereka semakin dekat, Ye Chen dapat dengan jelas melihat wajah mereka berdua. Yang satu lebih tinggi dan yang lainnya lebih rendah, yang lebih tinggi disebut Wang Heng, yang berpunggung raksasa, penuh amarah dalam semangat sejatinya, ototnya sangat meledak, dia terlihat seperti biksu yang kuat, dan yang lebih rendah disebut Song Yu, dia agak feminin, dengan tubuh yang ramping dan fitur yang cantik dan lembut, mereka yang tidak tahu mengira dia perempuan. Qi Hao lebih lemah, kamu bisa melakukannya. Melihat Wang Heng dan Song Yu memasuki jangkauan penyergapannya, Ye Chen mengeluarkan dua jarum beracun. Ye Chen berpikir tidak mungkin mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan identitasnya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan beberapa metode tingkat rendah, dia hanya merampok uang dan tidak melukai nyawa orang. Dengan mengingat hal ini, Ye Chen melambaikan tangannya dan membuang bom asap terlebih dahulu. Hati-hati. Kewaspadaan Wang Heng dan Song Yu tidak rendah, melihat benda tak dikenal terbang tiba-tiba, mereka semua mengorbankan pedang roh mereka. Ledakan. Bom asap meledak, dan asap tebal menyebar lagi. Siapa itu? Wang Heng yang kekar tiba-tiba menjadi geram. Zeng. Ada sedikit suara dentang, dan jarum beracun dari rambut sapi tipis menembus udara dan menusuk lengan Wang Heng, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Di sisi lain, situasi Song Yu sama. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika dia ditusuk dari belakang oleh jarum beracun. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, saling membelakangi, menghembuskan energi sejati mereka, dan dengan panik membubarkan asap di depan mereka. Segera, keduanya merasa ada yang tidak beres. Kakak senior Wang, apakah kamu merasa pusing? Song Yu terhuyung. Sedikit. Wang Heng menggelengkan kepalanya, merasakan seluruh tubuhnya sangat lembut, dan bahkan ki sejatinya telah kembali tenang, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Jarum beracun pria tua bungkuk itu benar-benar mendominasi. Ye Chen, yang berada dalam kegelapan, melihat penampilan Wang Heng dan Song Yu, tidak bisa menahan nafas, dan diam-diam berpikir bahwa jarum beracun itu harus digunakan dengan hemat. Jarum beracun yang mendominasi digunakan di sini, sungguh sia-sia. Ledakan, ledakan. Dua suara terdengar berturut-turut, dan keduanya dipukul di bagian belakang kepala dengan benda keras, lalu jatuh pingsan. Jangan salahkan aku, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan tuanmu. Ye Chen berjalan keluar, menyeret setiap orang dengan satu kaki dengan satu tangan, dan dengan cepat bersembunyi di hutan. Menurut lebih dari 20 murid puncak Diang, tas penyimpanan Wang Heng dan Song Yu disita, dan semua barang berharga di tubuh mereka digeledah oleh Ye Chen. Setelah melakukan ini, Ye Chen menghilang di malam hari sebelum pergi, dia tidak lupa mendetoksifikasi Wang Heng dan Song Yu. Segera, hutan gelap gulita itu dirusak oleh raungan berturut-turut. Murid-murid puncak Diang yang pingsan oleh Ye Chen semua terbangun, melihat tas penyimpanan mereka, semua barang berharga mereka dan bahkan pakaian mereka hilang, mereka mengucapkan kutukan yang menghancurkan bumi. Pada malam hari, sekelompok murid dari puncak Diang terhuyung-huyung ke Lingshan dari Heng Yuezong. Apa situasinya? Melihat kelompok murid Diang Peak ini, sudut mulut sekte Heng Yue berkedut beberapa kali. Saya tidak menyalahkan mereka karena begitu terpana, alasan utamanya adalah sulit bagi 20 atau lebih murid puncak Diang ini untuk tidak menarik perhatian. Yang terpenting bukan hanya satu orang yang terlihat seperti ini, tapi lebih dari 20 orang, yang sepertinya menjadi pemandangan terindah di malam hari. Apakah mereka semua telah dirampok?
Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Gerakan ini terlalu keras. Semua pakaian telah dirobek, betapa lapar pembunuhnya. Siapa yang melakukannya? Saat lebih dari 20 orang berjalan ke puncak Diang, teriakan histeris Ge Hong datang dari puncak. Ye Chen, dalang yang melakukan semua ini, saat ini sedang menghitung rampasannya di taman spiritual kecil. Panen hari ini lebih dari 2 kali panen kemarin, yang terpenting adalah kontribusi Wang Heng dan Song Yu. Lilin berkedip-kedip di ruangan itu. Ye Chen memasukkan batu roh, cairan roh, dan senjata roh ke dalam tas penyimpanan, tetapi memegang gulungan kuno di tangannya. Gulungan kuno itu sedikit rusak, mungkin karena usia, sehingga permukaan gulungan itu sedikit menguning. Seni memurnikan artefak. Bab 29 Qi Xiao. Seni pemurnian. Ye Chen menyentuh dagunya dan terus membaca. Segera, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Ye Chen. Sebab, gulungan kuno ini mencatat metode pemurnian senjata, yang memperkenalkan secara detail bahan berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk memurnikan senjata, cara memurnikan senjata, dan cara meredam senjata. Ini adalah harta karun. Ye Chen tidak bisa menahan tepuk tangan di dalam hatinya. Setelah membaca seni memurnikan senjata, Ye Chen merenung sejenak, dan memiliki rencana di benaknya, yaitu menyempurnakan senjata sendiri. Meskipun pedang Tiankui mudah digunakan, karena beratnya, itu akan sangat memperlambat kecepatan. Jika pedang Tiankui dibuang selama duel, kecepatannya akan sangat meningkat. Kemudian jika Anda memiliki senjata tajam di tangan Anda saat itu akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengambil gulungan kuno artifak Refining Jewel lagi, dan mempelajarinya dengan cermat. Dia hanya duduk di sana sepanjang malam. Di pagi hari, dia buru-buru makan, lalu mengurung diri di pintu lagi. Baru di pagi hari dia benar-benar meletakkan gulungan kuno artefak Refining Art. Senjata membutuhkan api, itu benar-benar dibuat khusus untukku. Mulut Ye Chen dipenuhi dengan senyuman, dan Dark Road King Heng Kong menjaga begitu banyak penyulingan senjata, tetapi dia hanya bisa menonton karena dia tidak memiliki api. Dia menamparkan tas penyimpanan, dan kemudian terdengar suara dentang, dan satu demi satu senjata spiritual bercahaya terbang keluar, termasuk pedang roh, pisau besar, tombak panjang, dan palu godam. Ini semua terjadi saat dia merampok siswa puncak Diang. Pada saat ini, dia ingin menggabungkan senjata roh ini menjadi satu tungku, dan mengekstrak saripati paling banyak yang terkandung di dalamnya. Lakukan saja. Dengan pikiran, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya. Dengan gerakan pikirannya, api yang sebenarnya berubah bentuk, dan dipadatkan menjadi tungku oleh Ye Chen. Segera, dia melemparkan pedang roh yang bersinar ke dalam tungku, dan kemudian dengan hati-hati mengendalikan nyala api, perlahan-lahan menghilangkan kotoran di pedang roh, dan kemudian memanaskan intisari di dalamnya. Segera, pedang roh itu dilebur oleh suhu tinggi dari api asli, dan Bie Ye Chen dimurnikan menjadi cairan seukuran kepalan tangan. Cairannya penuh dengan warna belang-belang, pedang rohnya tidak bermutu tinggi, dan bahan pemurniannya tidak bagus, sehingga ada terlalu banyak kotoran di dalamnya, dan pada saat ini, di bawah penempaan api yang sebenarnya, semuanya mereka muncul. Saat nyala api naik, Ye Chen tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan menghilangkan kotoran di dalam cairan. Setelah setengah jam, cairan yang semula seukuran kepalan tangan diasah menjadi seukuran kuku, meski kecil, itu adalah bagian yang paling klasik. Dengan pikiran, Ye Chen menerbangkan cairan seukuran kuku. Begitu keluar dari kompor, cairan paku kembali ke kondisi pikiran yang padat karena penurunan suhu yang tiba-tiba, dan Ye Chen meraihnya di tangannya, seperti kristal, bersinar terang dan sangat keras. Dengan awal yang baik, Ye Chen penuh energi. Api tungku menyala dengan hebat, dia melemparkan palu ke dalamnya, dan kemudian mengulangi tindakan menempa pedang roh. Waktu berlalu, dan malam segera tiba. Selama periode ini, Ye Chen gagal berkali-kali, karena dia gagal mengendalikan api yang sebenarnya dengan baik, sehingga esensi yang terkandung dalam senjata spiritual pun dilebur menjadi abu terbang. Namun, dia bukannya tanpa keuntungan. Di sampingnya, ada banyak pecahan kristal besar dan kecil, ini adalah esensi yang dimurnikan dari senjata spiritual. Baru pada larut malam Ye Chen mengekstraksi semua esensi aura. Panggilan. Langkah pertama, selesai. Dia meludahkan udara kotor yang panjang, wajahnya lelah, dan hanya setelah 1 hari 1 malam, ada janggut-janggut di sudut mulutnya, dan mata merah. Dia telah menyelesaikan langkah pertama dalam menyempurnakan esensi dari banyak senjata spiritual,
dan langkah selanjutnya adalah menggabungkan esensi dari senjata spiritual ini bersama-sama, dan kemudian akan selesai setelah ribuan amarah dengan api sungguhan. Sebotol cairan roh giok dituangkan ke dalam mulut, Ye Chen mengisi kembali konsumsi tubuh, dan kemudian memulai langkah kedua fusi. Itu masih kompor yang menyala, dan Ye Chen memasukkan esensi dari banyak senjata spiritual halus ke dalamnya. Segera, di bawah nyala api yang sebenarnya, esensi padat dari senjata spiritual berubah menjadi cair lagi, dan kemudian dikendalikan oleh Ye Chen untuk terus melebur menjadi satu. Langkah ini tidak sulit, hanya butuh waktu kurang dari 1 jam, dan Ye Chen akan penggabungannya selesai. Saat ini, dia sedang memegang sebatang besi merah yang penuh dengan batu bata, ini adalah bentuk dari banyak esensi senjata roh yang menyatu. Besi merah sangat luar biasa, menyatu dengan banyak esensi, bersinar dengan cahaya merah, sangat keras, esensi yang tak tertandingi, sudah pasti merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata, jika disuling menjadi senjata, secara alami akan menjadi lemah. Setelah mengumpulkan besi merah, Ye Chen melangkah keluar ruangan dan melompat keluar dari kuburan kecil, karena pasti ada keributan di kerja keras berikutnya, dan dia tidak ingin mengganggu istirahat Zhang Fengnian dan Hua. Setelah menemukan tempat rahasia, Ye Chen memadatkan api yang sebenarnya menjadi bentuk tungku lagi. Kemudian, dia melemparkan besi merah ke dalamnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen dengan hati-hati mengendalikan nyala api, terus-menerus mengeraskan besi merah, dan membuatnya menjadi bentuk pedang. Ini adalah proyek yang sangat memakan waktu. Butuh Ye Chen 6 jam penuh untuk menempa pedang kosong yang kikuk. Bilahnya masih diadu dan sangat kasar. Ngomong-ngomong, bentuk pedangnya ada di sana. Setelah menyeka keringat panasnya, Ye Chen terus memurnikan tanpa tergesa-gesa, dan suara dentang berlanjut. Proses ini sangat panjang. Ye Chen melewati 3 siklus siang dan malam dari malam ke pagi, dan dari pagi ke malam, dan jantungnya tidak pernah berhenti. Selama periode ini, pedang kosong yang kikuk ditempa sedikit demi sedikit, dan lubang serta lekukan pada pedang juga dihaluskan sedikit demi sedikit olehnya. Dia seperti seorang pematung yang tidak bisa mentolerir kekurangan apapun pada pedangnya. Zeng. Saya tidak tahu kapan, ketika pedang pertama berbunyi, Ye Chen menunjukkan senyum puas untuk pertama kalinya di wajahnya yang lelah. Setelah 4 hari 4 malam, pedangnya akhirnya disempurnakan. Dengan tamparan di atas kompor, pedang panjang merah itu terguncang, dan Ye Chen meraihnya di tangannya. Kemudian, dia memotong telapak tangannya, dan darah mengalir keluar, di sepanjang gagangnya, dan menutupi bilahnya. Ini adalah pedang pengorbanan dengan darah, langkah terakhir dalam menyempurnakan senjata. Segera, darahnya meresap ke dalam pedang merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Zeng. Segera, pedang merah itu bergetar sedikit, dan terdengar suara nyanyian, dan cahaya merah bermekaran, yang sangat elastis di bawah sinar bulan dan bintang, cahaya pedang bersinar, seolah-olah memiliki ketajaman yang tak terkalahkan. Memegang pedang panjang di tangannya, Ye Chen menebas dengan pedang. Ledakan. Tidak jauh dari sana, sebuah batu besar terbelah seperti tahu, dan pedang merah itu sangat tajam. Mulai sekarang, namamu adalah Qi Xiao. Ye Chen dengan lembut membelai pedang merah itu, membelainya. Ini adalah upayanya yang melelahkan dalam beberapa hari terakhir, dan itu juga merupakan produk akhir dari pemurnian pertamanya, yang pasti merupakan peringatan. Memegang pedang Tianque dan Qi Xiao, Ye Chen berbaring dengan nyaman di atas batu. Besok, terus pukul getahnya. Dengan senyuman di bibirnya, Ye Chen masih tidak lupa untuk melihat ke puncak Diang yang megah di Hengyue Lingshan. Ada harga yang harus dibayar untuk berkomplot melawanku. Ye Chen mencibir. Sudah hampir 5 hari sejak Hang Yue mengetuk getah di gunung belakang, dan Ye Chen yakin bahwa Ge Hong telah menurunkan kewaspadaannya, yang berarti sudah waktunya dia kembali. Bab 30 Gunung Belakang yang Ramai. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen menutupi dirinya dengan jubah hitam dan pergi ke Hengyue Lingshan. Untuk pertama kalinya Yiru, dia langsung datang ke gunung belakang, lalu berganti pakaian compang camping, mengacak-acak rambutnya, mengoleskan lumpur di wajahnya, dan akhirnya bersembunyi di rerumputan yang subur. Setelah menyelesaikan pemungutan suara ini, berhentilah. Ye Chen membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya sambil memperhatikan murid-murid Hengyue lewat. Dia berpikir bahwa dia bijaksana dan terencana dengan baik. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus dalam segala hal, jika itu baik, biarkan saja,
entah di mana akan ada kekurangan yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan itu akan membawa bencana kematian bagi dirinya sendiri. Saat langit benar-benar cerah, secara bertahap ada lebih banyak orang di gunung di belakang Heng Yuezong. Namun, Ye Chen menemukan fenomena aneh, yaitu tidak ada murid puncak Diang yang datang untuk memetik rumput roh hari ini yang dideskripsikan secara individu, atau berkelompok 3 atau 5, dan mereka semua datang berkelompok. Pilih rumput roh dan bentuk tim. Di antara rumput liar, Ye Chen mencibir. Tampaknya murid-murid puncak Diang telah belajar menjadi pintar, dan mereka membentuk tim untuk mengumpulkan rumput roh karena takut seseorang akan memukul mereka dengan getah dari belakang. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen sedikit bingung. Meskipun dia percaya bahwa dia tidak takut pada murid puncak Diang manapun dengan tingkat dan kekuatan kultivasinya saat ini, bahkan jika mereka berada dalam kelompok kecil, Ye Chen masih memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan mereka semua. Namun, ini bukan lembah, jika mereka gagal menangkap mereka semua pada saat pertama, pasti akan ada masalah, dan lebih banyak orang akan tertarik, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Sambil berjuang, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya dari kejauhan. Mata pria itu merah, wajahnya suram dan menakutkan, seolah-olah semua orang berutang padanya. Bailing Stone, perhatikan baik-baik, bukankah itu Zhao Long? Kamu berani keluar sendirian, kamu tidak seberani itu. Di rumput liar, Ye Chen mencibir, dan dia sudah mengeluarkan batang besi hitam dari tas penyimpanan. Namun, saat Ye Chen hendak pergi, dia menemukan bahwa Zhao Long juga mengeluarkan batang besi hitam dari tas penyimpanan, dan Ye Chen terkejut di tempat. Ye Chen tidak bergerak, tapi mundur lagi. Tatapannya mengikuti sosok Zhao Long, dan dia melihat Zhao Long berjalan lurus di belakang seorang murid puncak Tianyang dengan tongkat besi hitam, dan kemudian mengayunkannya dengan rapi, dan murid puncak Tianyang itu jatuh di tempat. Apa situasinya? Bahkan Ye Chen tertegun saat ini. Biarkan puncak Tianyang Anda berkomplot melawan puncak Diang saya, dan biarkan puncak Tianyang Anda berkomplot melawan puncak Diang saya. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, Zhao Long mengayunkan tongkat besi lagi, dan memukul keras Tianyang yang pingsan. Pada murid Feng. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dengan baik. Di dunia di mana dua batang getah dipukul bola balik, Ge Hong dari puncak Diang berada di atas kepala puncak Tianyang. Melihat pemandangan ini, Ye Chen, yang berada di rerumputan, mau tidak mau menggosok bagian tengah alisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, targetnya adalah puncak Diang, tetapi dia tidak menyangka bahwa puncak Diang percaya bahwa puncak Tianyang adalah pembunuhnya. Untuk sesaat, wajah Ye Chen menjadi sedikit lebih cerah, dan dia mengerti mengapa murid-murid puncak Diang membentuk tim untuk datang ke gunung belakang hari ini, dari mana mereka datang untuk memetik rumput roh. Ah! Benar saja, teriakan seperti membunuh babi segera terdengar dari arah timur laut. Ah! Jeritan lain datang dari arah barat laut. Ah! Jeritan dari tenggara juga mengikuti. Ah! Kemudian ke arah barat daya, dan jeritan itu seperti orang yang mendidih. Segera, terdengar suara, dan orang-orang dari segala arah berkumpul di sisi ini, semua murid puncak Diang, dan semua orang memegang tongkat besi hitam di tangan mereka. Aku mengetuk puncak Tianyang 2 kali. Aku mengetuk puncak Renyang 3 kali. Saya mengetuk 1 dari puncak Tianyang dan 2 dari puncak Renyang. Murid-murid puncak Diang masing-masing melaporkan hasilnya, dengan ekspresi kesal, gembira, atau gembira. Mundur. Mengikuti lambaian tangan Zhao Long, murid-murid puncak Diang mundur dari gunung belakang sekte Heng Yue. Setelah semua orang pergi, Ye Chen melompat keluar dari rumput liar. Ini kekacauan besar kali ini. Ye Chen menggosok alisnya. Dengan mengatakan itu, Ye Chen juga mengenakan jubah hitam, dan buru-buru mundur dari gunung belakang Heng Yuezong. Tempat ini sudah menjadi tempat yang benar dan salah, dan dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia tahu bahwa untuk beberapa hari mendatang, gunung di belakang sekte Heng Yue tidak akan damai lagi. Orang-orang di puncak Diang akan mengira bahwa orang-orang di puncak Renyang dan puncak Tianyang lah yang berkomplot melawan mereka. Puncak Renyang mengira itu adalah hantu dari puncak Tianyang. KTT Tianyang mengira itu adalah kesalahan Renyang Feng. 3 puncak utama dari sekte luar mengandung satu sama lain, dan selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan tentu saja, saling curiga tidak bisa dihindari. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang pertama kali terkena getahnya,
pasti akan sulit untuk mengatakannya dengan jelas saat ini. Mengapa? Ye Chen menggosok pelipisnya, sungguh kejahatan. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ketika para murid dari 3 puncak utama pergi ke gunung belakang untuk mengumpulkan ramuan, mereka pasti akan membawa tongkat besi hitam. Setelah meninggalkan gunung belakang Heng Yuezong, Ye Chen pergi ke paviliun Wanbao. Tepat setelah masuk, Pang Dahai, yang sedang mempelajari buku-buku kuno di belakang meja, menatap Ye Chen, dan berkata dengan marah, "Nak, apa maksudmu dengan mengenakan jubah hitam di siang bolong?" Dengan baik. Ye Chen terkekeh, dia tidak ingin orang tahu bahwa dia telah pulih secepat mungkin, jadi dia mengenakan jubah hitam, tidak pernah berpikir bahwa dia masih tidak bisa lepas dari pandangan Pang Hai. Setelah menderita lebih dari 100 cambuk api, kamu bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan begitu cepat, nak, tulangmu cukup keras. Zhou Fafu meletakkan buku kuno itu, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan mata tajam, seperti jika mencoba untuk menyingkirkan beberapa petunjuk. Elder, kamu juga tahu tentang fakta bahwa aku dicambuk dengan api. Omong kosong, seluruh pintu luar, siapa yang tidak tahu? Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, dan kemudian menyerahkan tas penyimpanan, Elder, Snow Magnolia. Setelah menerima tas penyimpanan, Pang Dahai melirik ke dalam dan menemukan ada sebanyak 6.000 batu roh. Bahkan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Seorang siswa magang di alam kondensasi Qi memiliki begitu banyak batu roh. Tidak masalah. Tidak heran. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh? Meskipun Pang Dahai tidak memiliki kebiasaan untuk menanyakan intinya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku mengambilnya. Apakah kamu mengambilnya? Kamu mengambilnya terlalu banyak. Semoga berhasil, semoga berhasil. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Katakan padaku lain hari, dan aku akan mengambilnya juga. Pang Dahai melirik Ye Chen, dan akhirnya tidak bertanya lebih jauh, tetapi mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen memasukkannya ke dalam pelukannya, tetapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap Pang Dahai dan bertanya, "Penatua, apakah paviliun perpustakaan Heng Yuezong kami terbuka untuk murid magang?" Pada hari terakhir setiap bulan, hanya hari itu yang akan terbuka untuk murid magang. Jadi 3 hari kemudian, Ye Chen bergumam dengan suara rendah, lalu berbalik dan berjalan keluar dari paviliun Zhangsu. Setelah Ye Chen pergi, Pang Dahai mengelus janggutnya, mata lamanya penuh dengan makna yang dalam, anak ini benar-benar aneh.